Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah sonten iki kita sedaya saged sareng-sareng ngempal meskipun jawai deres, tapi Gusti Allah nakdir kita saged ngempal sonten iki. Mugi-mugi kempal kita nerusaken istiqomah ngobrol ngaos di istana SBM menika. Muga-muga dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi Gusti Allah dadosaken ilmu amalan ingkang manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Niki tasik tetep di negeri ini tasik mencekam. Lek bahasa napa? Bahasa santri biyen wangker. Negara dadi angker, daerah dadi angker. Akhire napa? Sing disalahno napa nih? Virus. Sing disalahno viruse. Padahal kalau kita mau introspeksi, padahal kalau kita mau sedikit berpikir, corona niku makhluk, kita juga makhluk, cuma manusia itu makhluk yang paling mulia. Tapi kan sami-sami makhluk ya. Lek misalnya makhluk ngelekno makhluk niku ya napa? Mboten angsal. Makhluk ngilokno makhluk niku mboten angsal. Jangan menyalahkan corona nggih. Sehingga lari nom-noman ngopi nggih, mulai daerah pundi mawon nggih teng pinggir-pinggir jalan. Mungkin ngopi niku mboten dzikir teng Allah. Nggih. Mungkin ngopi niku mboten ngobrol urusan ilmu ngeten iki. Mungkin ngomongi ngalor ngidul sing intine niku mboten nambah kebagusan, justru malah nambah kemaksiatan. Barangkali ini mengingatkan kita semua. Jadi kita sing kurang disiplin sehingga Gusti Allah nggih nugasi virus, nggih nugasi makhluk jenenge corona. Jangan kita salahkan corona kalau kita niki nggih misalnya saat niki berangkat umroh kan mboten saged. Umroh dilarang, muga-muga mungkin haji mboten dilarang. Kenapa? Nggih. Ujung-ujungnya nyalano virus corona. Jangan disalahkan. Mungkin wong sing semangat umroh barangkali teng mriku gak pati ibadah, tapi kathah sing nglencer. Enak lek umroh iso nang kono. Lho sing enak kok iso nglencer. Lah ini. Jadi kita sedaya santri-santri Singaputi nggih belajar napa? Pandai untuk menyikapi. Mulane sehingga kula panjenengan sedaya butuh khusus ngaji sing urusan babakan perilaku hati utawa sifat hati. Nek dibalekaken malih wong pancen kula panjenengan sedaya niki wong enjene menungso biasa. Melakukan hal-hal kemaksiatan nggih biasa juga, wong kita ini orang biasa. Akan tetapi nek kita niki duwe ilmu, nek kita niki betul-betul hamba yang takwa, ketika kita bermaksiat atau melakukan kesalahan niki gampang tobaté teng Gusti Allah. Niki gampang melayu teng Gusti Allah. Beda lek kita mboten semerap ilmune. Nggih. Carane tobat piye? Carane balik nang Gusti Allah piye? Nggih. Lah nikilah sebuah keuntungan, mulane ngaji niku wajib nggih.
Karena apa? Ngaji mengulang-ulang nggih memperbaiki perilaku hati batiniah. Sehingga yang kemarin itu disebut nurul qalbi. Wong tujuane ngaji nata ati niki mek tujuane khusus niku supaya salate saged pernah. Lha ngoten ya apa carane nggih dengan berbagai macam pembahasan supaya saged dorong kuat nggih salat kita niki kita umur kita tambah tua salate saged tambah bagus. Ngoten nggih saged dipahami nggih. Monggo kita tulis syair. Ayo kerja keras bersihno hati, ayo kerja keras joko hati, ayo kerja keras bersihno hati, ayo kerja keras joko hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo kerja keras nyendeno ati, bisa ningali Allah kang suci. Ayo kerja keras nyendeno ati, supaya bisa ningali Allah kang suci. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita selalu berzikir, kita selalu berfikir, kita selalu berzikir, kita selalu berfikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehingga bisa terukir, supaya tauhid gak gampang terpelintir. Sehingga kita bisa terukir, supaya tauhid gak gampang terpelintir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kabeh makhluk den kasih Allah, tunduk patuh marang Gusti Allah. Kabeh makhluk den kasih Allah, tunduk patuh marang Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kabeh waktune den tentokno Allah, supaya kita bisa sadar lan legowo. Kabeh waktune den tentokno Allah, supaya kita bisa sadar lan legowo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Ayo podo koreksi diri, ayo podo taubat ing ati, ayo podo koreksi diri, ayo podo taubat ing ati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayo podo ningkatno zikir sirri, supaya bisa nyampurnakno ati. Ayo podo ningkatno zikir sirri, supaya bisa nyampurnakno ati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dados niki tasik tetep bahas ingkang kados kala wingi. Mulane Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi urip iki sakjane merugi. Innal insana lafi khusrin. Sak temene urip niki merugi, mboten rugi. Merugi, memang sengaja. Lek merugi kan berarti sengaja ada unsur kesengajaan. Contohnya napa? Misalnya sakjane ya wis ngerti, misalnya wayahe salat, tapi sik diolor-olor. Sakjane nggih taat nang Gusti Allah, cuman kadang-kadang nggih memang disengaja untuk olor-olor salat. Dan ini terjadi ke semua hamba Allah. Nggih. Lah mulane sair niki enten koreksi, monggo kita koreksi diri. Jadi kabeh niku kudu napa? Ngaji. Supaya kita niku lamun takdir kecelik iku cek nemen kan ngoten. Lha sik ngaji akhirnya kecelike mboten suwe. Soalnya nanti ada sebuah kebenaran ngoten. Dados lek didamel klek-klekan ngoten nggih kula panjenengan sedaya tingkatan wong sing iman, tingkatan wong sing takwa niki mamping tasik enom. Wis dianggap napa lek cara napa ngaji niku PSTH. Pancen isih persiapan. Istilahnya cara sekolah nek mriki berarti ndek ngene modern si MTS ya. Ya iso ono bulet te ono niku wae sembayang wae ritan sik bulet pancen sik sak monten. Nah, kita sadar mungkin kita dulu ya juga pernah seperti itu. Akan tetapi karena santri ini dipondokkan, disantri nang ngene pondok, ya tetap dijejekno, diulang-ulang dielingno. Supaya bisa mempercepat pembentukan sebuah karakter keimanan dan ketakwaan. Jadi karakter keimanan dan ketakwaan itu agar supaya segera terbentuk oleh santri. Karena ngatakan, ya memang harus dikandani terus. Mulane sering kalau sampai akan lek para ustad iku istilah ngriwis ngeten dihukum, ayo sing apa nih kawan? Sing dihukum akeh. Loh, itu memang namanya membentuk, melatih niku nggih lek salah nggih napa? Nggak boleh, salah nggak boleh, ada sanksinya, maksudnya agar supaya iblis sing nggodha niki cek mboten kerasan. Entene ngaji niki mesti dituturi. Walane tiyang niku lek mboten gelem dituturi niku bagian dari hamba Allah yang sombong. Eling zaman ngaji niku sulumpian Pak tak nggih. Lah ngoten dadine dadi kanca iki lek gak gelem dilingno kanca, iku jenenge sapa? Lek wis sombong niku berarti wis sifat sing mboten disenengi kali Gusti Allah. Lek pun sifat mboten disenengi Gusti Allah niku mancep
Lah termasuk kita mboten dicintai Gusti Allah. Padahal kita sedaya niku sangat amat membutuhkan pertolongan Allah, kewelasan Gusti Allah. Tanpa kewelasan Gusti Allah, tanpa dipilih kali Gusti Allah, kita sedaya mboten saged kempal ngeten. Napa malih misale sak bojone dijak ngaji ngeten. Niki repot. Tapi kita kan napa niku jenenge mboten angsal. Waduh abot yo, ndak boleh. Selalu berharap kepada Allah, jika nanti sewaktu-waktu Allah menghendaki, Allah memilih, akan bisa napa niku terjadi bareng-bareng istiqomah. Jadi pun disalahkan, memang derek. Misalnya kata, bapak cuman jangan juga gelem ngeten. Ya sebenarnya ya diajak. Mulane nggih, sing pun saged ngajak ibuke kudu bersyukur. Sing dereng nggih mboten langsung napa niku jenenge ngersula. Sing penting diajak, sampean melok Bu. Wis kaya ndok wae. Oh ya wis. Nggih lek kate berangkat ngaji maneh, sampean melok ta. Gak wis sampean ngaji ya kamu. Wis untung budal ngaji gak diplerok. Mulane wis untung banget budal ngaji gak dipleroki. Mulane wis untung banget mulih ngaji gak dipecucui. Le gitu. Lho banyak, waduh ya apa Bu? Lho pancen berarti lek niku pun estri jenengan berarti wis dibagi ngoten kali Gusti Allah. Jadi kadang-kadang Gusti Allah nggene masalah kan membentuk agar supaya bisa segera atau cepat menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jadi wong lanang ojo leren-leren ngandani anak bojone menuju ruang napa? Takwa Allah. Ngoten, masih ibu nggih ngoten. Jangan berhenti untuk mengingatkan suaminya supaya bisa menjadi suami yang soleh. Jangan pernah berhenti untuk mengingatkan istrinya, anak istrinya supaya bisa menjadi anak istri yang solehah. Wancane kita niki mboten saged ngerubah. Kita harus sadar dulu bahwa manusia itu tidak bisa merubah nggih bojone, gak iso ngerubah anake, gak iso ngerubah santrine nggih jadi soleh-solihah. Yang bisa ngerubah itu semuanya Allah. Kita tugasnya nopo nggih pun bagai wong lanang nugasi bimbing sing apik. Lek wis Gusti Allah niku ngencepno nang atine dadi ilmu manfaat, mesti mboten dikandani maneh pun ngerti. Lek misale kok isi balak-balik pancet gak ono perobane, berarti dereng diencepno kali Gusti Allah, alias dereng diridhoi Gusti Allah. Lha sehingga pemahaman kita dalam urip nggih, sehingga pemikiran kita sepanjang kita urip tentunya niki napa luas. Jadi lek pemikirannya luas, keimanannya luas, ketakwaannya luas, lah niki urip niki saged husnudzon. Lek saged husnudzon berarti kecepatan berpikir niku napa terisi, akhirnya maksudnya napa terlaksana. Lek mbun ngoten supaya koncone tetap istiqomah, jangan menjadi iblis yang dohir. Ngerti maksudnya? Menjadi iblis yang dohir atau iblis sementara. Iblis yang ketok iya, iblis rupa menungso tapi mempengaruhi kebagusan. Misalnya Cak Kabul, misalnya Cak Rukat nggojo lagi Cak Kabul, oh Kabul tumben ngaji. Lah Cak Kabul moro izin. Misalnya kalau takon, apa gak ngaji apa? Hanya ngajak
ukat ngeten. Nah. Loh, niku kadang kita lebih sering melakukan seperti sering tapi kita mboten krasa. Jadi ternyata hal-hal yang kecil niki banyak yang perlu kita waspadai. Supaya kita dalam menjalankan taat Allah niki mboten banyak ganjalan. Sakit dipahami. Monggo Pak Haji Soleh syair yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syair yang pertama ini jika dikaitkan dengan situasi sekarang yang kebanyakan orang menganggap dalam situasi mencekam, situasi menakutkan, keluar rumah takut, ke pasar takut, kate ning minimarket wedi. Nah, ini sangat berkaitan erat. Ketika proses ngaji yang itu dimaknai tidak hanya sekedar mencari ilmu, tetapi bagian lebih pada itu, yaitu menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Kita dituntut untuk selalu kerja keras nambah keimanan. Ketika iman itu nambah, tadi Yai sudah menyampaikan penyakit atau kita kenal virus corona ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah itu terkadang memang bisa berbahaya, tapi kalau kita bersahabat dengan makhluk tersebut, ya jadi tidak berbahaya. Sama dengan singa, harimau, atau binatang-binatang buas, itu memang berbahaya. Tapi kalau kita bisa bersahabat, berteman dengan binatang itu, kalau di kebun binatang itu pawang. Pawang itu tidak akan menganggap gajah itu berbahaya, pawang buaya tidak akan menganggap buaya itu berbahaya. Sama, kalau kita ini selalu nambah keyakinan, kita ngaji, maka situasi yang mencekam, virus yang tidak kelihatan, penyakit yang tidak tampak dengan mata dohir ini tidak kita anggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Sekali lagi, kita kerja keras membersihkan hati ini adalah bagian dari ngecas, bagian dari supaya kita punya kekuatan keimanan bahwa virus itu makhluk Allah sama dengan kita bisa bermusuhan dengan dia, bisa bersahabat dengan dia. Maka lebih baik kita pilih yang bersahabat, berteman, supaya meskipun virus itu buas tapi tidak menakutkan buat kita, tidak menyakiti buat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi memang kita harus bersahabat. Nggih. Loh, kenapa Pak bersahabat? Lek kita kenal, virusnya kenal, nggih. Akhirnya ngomongnya enak. Bro, keliru bro, konco dewe. Lah kan ngoten. Konco dewe, bro. Oh iya ya. Delok tulisane, catetane. Iya tulisannya gak on. Nah, jadi pun sampai kait muncul diusir. Kalau napa niku jenenge dia punya rasa sakit,
Wah, nggih lek mboten ada dendam, lek ada dendam ya tambah diparani kok. Dipek limpene, sedangkan kita niki makhluk duweni sifat apes lewatan. Ya nopo caranya bisa bersahabat? Nggih jenengan, nggih kita semua harus dekat dengan yang punya, yang menciptakan makhluk. Ya, saged dipahami nggih. Ngoten. Dadi mulane carane ya nopo? Nggih niki sesuai kali sae niki. Jadi kerja keras bersihno ati, nggih. Lek atine wis rada bersih, nggih. Lah niku ngoten, krana kita kan nggih hamba Allah yang biasa. Jadi lek wis atine rada bersih, terus dijogo atine. Dijogo dipakeri. Lek kan ngoten dijogo. Lek wis mari njogo budal disendenno nang Gusti Allah. Atine disenden. Nggih. Krono disendana nang Gusti Allah, logis lek saged ningali Gusti Allah. Lah sakniki dereng saged Pak, lakukan saja. Ini seperti syair, lakukan saja. Sing pertama bersihno ati, terus maten ngoten. Lek wis atine bersih dijogo atine. Lek wis mari dijogo, nggih, ati niki disendenno teng Gusti Allah. Lek wis disambungno nang Allah, disendenno nang Allah, dilebokno nang Gusti Allah. Lah niki saged ningali Gusti Allah dengan hatinya. Ngaten, saged difahami. Tapi nggih kudu dijaga dhisik. Mungkin nek mbon cedhek nang Allah, nggih. Kabeh sing diciptakno Gusti Allah niku bakal tunduk. Mulane he makhlukku kabeh, kon kabeh tunduk nang wong sing tunduk marang aku. Saged dipahami nggih. Mulane kita belajar tunduk patuh teng Gusti Allah supaya sedaya makhluk Gusti Allah niku patuh lan tunduk kateng kita. Rumen lak mun kula critakaken to. Enten kekasih Allah melampah. Terus umpami melampang ilen. Enten sing dugi kilen niku singa. Singa. Singai menuju mriki, lah mriki menuju teng arah mriko. Niku sakjane kekasih Allah niku mboten njaluk ya Allah Gusti supaya singa niku mboten nyaplok kula mboten ngoten. Cuma zikir teng Allah. Krana cara ilmu tauhid lho wis kita nyambung nang Allah nggih. Kabeh bakal ditundukno kali Gusti Allah. Makhluk Gusti Allah kate menyakiti ini tidak bisa, tidak mampu karena ada cahaya Allah, cahaya qalbu sing manjing utawa mancep nyambung dengan Gusti Allah. Lah hati ini kalau dijaga, kalau sudah bersih, dijaga, diurupno akan mampu mencahayai diri kita sendiri. Sehingga ada sesuatu yang kurang baik nih hati kita tahu. Saya dipahami. Karena ada cahaya yang cukup tadi, cahaya qalbu kita yang nyambung dengan cahaya ilahi, nggih. Lah niku menyinari diri kita. Sehingga kita semerap jelas, mengetahui jelas, oh ini jelek, ini agak jelek, ini baik, ini benar, ini salah. Tapi kan kadang-kadang wong melaku kadang-kadang ya kadang-kadang keblowo kan ngoten jaru katen nggih. Lek ketika keblowo barangkali ada jebakan-jebakan kaya wong sing nundukno kuda di alas. Lah niku biasane gawe kedoan, ngerti kedoan jaru kan. Lah terus ndukure niki diparingi godhong-godhongan, jaran sing ndugi mriko digiring. Cek masuk nang kene ndak jebakan niku wau. Mungkin boten langsung dicoba. Mungkin lek pun berapa hari ngoten lek wis luwe lapar, mboten enggak ada tenaga baru diunggahno. Lek mboten ngoten nggih dikreket. Nggih cara nundukno ngoten. Mulane lek nundukno nafsu niki nggih kita niki kudu riyadhah. Bagian dari riyadhah nggih ngaji niki istiqomah niki bagian dari
riyadhah. Mesti ini kita nggih napa jadwale nglencer tapi dipaksakan gak iki wae ngaji. Gak iki wae ngaji. Memang kedah dikotenaken nafsu niku. Karena kita semuanya punya nafsu gini ku. Lane lek ngaji terus ecok. Menjadi ngaji nyocok no laku. Dengan ngaji akhirnya kita duwe cara joko hati, bersihno hati, nyendeno hati, lho ngoten. Sehingga enten napa-napa nggih sing dianggap angker, sing dianggap menakutkan, kita tak takut. Monggo Pak Muhaimin. Memahami dari syair ini, dalam hidup ini kita harus selalu menata hati kita, selalu beristiqomah untuk supaya menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berzikir agar kita selalu ingat bahwa hidup ini hanyalah untuk beribadah. Dalam kondisi apapun, jika kita selalu berzikir, insya Allah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup, dan tentu akan gampang untuk selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang positif tentunya, supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang selalu bersuudzon. Kita ada masalah, ada musibah, ada wabah ini, jika kita pikir dengan kejernihan hati yang selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah, justru ini adalah momen yang baik buat kita untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan perbaikan terhadap amaliyah-amaliyah kita. Kita ini manusia yang sering lupa, yang sering berbuat zalim, yang sering melanggar perintah-perintah Allah. Dengan adanya musibah wabah ini, sepertinya kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Bisa dibayangkan makhluk Allah yang sebegitu kecilnya, yang konon ceritanya saya nggak paham tentang ukuran virus 0, sekian nano, tetapi bisa mengguncang dunia. Mudah-mudahan ini adalah momen yang baik buat kita untuk introspeksi, untuk mawas diri, untuk memperbaiki laku ibadah kita yang selama ini mungkin kurang. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua syair ini, secara lafziah kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap makhluknya Allah atau semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mendapat tugas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik makhluk itu makhluk hidup atau makhluk yang mati, baik benda itu benda cair atau benda padat, semuanya disuruh oleh Allah senantiasa berzikir. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Ada yang menggunakan kata-kata fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari'. Ini adalah menandakan bahwa memang benar semua makhluknya Allah itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi benar, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menjelek-jelekkan di antara satu dengan yang lain. Seperti yang pada akhir ini
tersebar di mana-mana, yaitu yang namanya virus corona, bukan sedan corona. Yang namanya virus itu pun juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa virus itu kok membunuh atau merusak? Bukan virus yang membunuh atau merusak, tapi pada hakikatnya itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kerusakan dengan mendatangkan satu virus itu? Itu karena ulah kita sendiri, karena disebabkan oleh perilaku kita sendiri sebagai manusia. Mungkin karena kita kurang nempel nang Allah, kurang bersandar kepada Allah, kurang berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada, akhirnya Allah nguji, dinampakkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah tujuan Allah. Meskipun pandangan kita itu virus itu merusak, akan tetapi itu adalah merupakan didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian seperti ini, saya pernah buka kitab. Yang kitab itu sudah beberapa bulan atau beberapa tahun saya pondokkan ke kiai, saya taruh, kiai mondokaken kitab. Jadi saya ambil satu, terus kalau buka pertama lah dikasih gang ini sama kiai itu. Terus sama buka halaman pertama yang ada gridnya, ada kertas yang tak buka, seret. Pembatas. Ada pembatas kertas, tangerang. Saya buka, gerotok, kata jarukan. Ternyata di situ ada kata-kata bahwa kunci hidup kita yang akan menyelamatkan kita nanti, bekal kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya ada 3, yaitu termasuk sofaul qalbi, nomor 1, dengan kejernihan hati, yaitu hati yang terhindar dari segala macam penyakitnya hati. Kenapa bersihnya hati ini kok bisa menjadi sebab, salah satu sebab untuk sukses kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau hati ini sudah bagus, otomatis semuanya akan bagus. Kita sholat rukun, syaratnya sholat sudah lengkap, Allah, gerakan sudah lengkap, Allahu Akbar. Akan tetapi kalau kita sudah tahu bahwa itu caranya harus khusyuk, akan tetapi hati kita masih belum bersih, otomatis masih belum bisa yang melakukan namanya khusyuk, mulai takbiratul ihram sampai uluk salam. Saya yakin, karena apa? Karena hati kita masih belum bersih. Kalau sudah sholat kita sudah amburadul, karena hati kita masih kotor, belum bersih, akibatnya sholat amburadul, akhirnya ibadah yang lain ikut amburadul nilainya. Karena sholat itu adalah merupakan tolak ukur, contoh dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 yang bisa menyelamatkan kita ketika kita nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senangnya hati kepada Allah.
Nah, senangnya hati kepada Allah ini nggak akan bisa berhasil kecuali dengan memperbanyak zikir. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah nggak senang zikir, wah wis bro. Dan nomor 3 yaitu dengan cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini tidak akan bisa berhasil kecuali dengan memperbanyak zikir zahir maupun batin, yang sehingga akan bisa mengakibatkan makrifat. Orang kalau bisa zikir dengan baik itu diharuskan syaratnya harus ma'rifatullah. Karena orang yang ma'rifatullah itu zikirnya akan kenceng, akan senang karena beliau itu tahu untung ruginya kalau zikir ini nantinya ini, kalau zikirnya ini. Dan senantiasa merasa dijaga oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.